Saya Eka Nurindawati, NIM 056. Di sini saya ingin melakukan uji T independen menggunakan SPSS. Yang langkah pertama adalah kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Berhubung di sini saya udah mempunyai datanya, maka saya tinggal copy paste. Yang di copy paste adalah produksi jagungnya yang ada di Madura dan produksi jagung yang ada di Lamongan. Setelah di copy paste, maka akan jadi seperti ini. Ini produksi jagung di Madura. Setelah selesai dilanjut produksi jagung di Lamongan. Awalnya dikasih kode 1 dan kode 2. Kode ini nantinya akan diganti di values. Seperti ini. Dan namanya juga diganti. Setelah itu, kita langsung melakukan uji analis. Uji T independen yang pertama adalah buka analis, cari complements, setelah itu cari independent sample test. Saya ulang ya. Yang pertama adalah produksi jagung ditaruh di test variable, lokasi ditaruh di grouping. Setelah itu divide, grup 1 dikasih kode 1, grup 2 dikasih kode 2, continue, lalu oke. Nah, sudah kita bisa lihat produksi jagung lokasi di Madura sebanyak 30 petani dengan min 3,97, standar deviation 2,109 dan standar errornya 0,385. Sedangkan produksi jagung di Lamongan mempunyai petani 30, minnya 4,77, standar deviation 2,373 dan standar errornya 0,433. Bisa kita lihat di independent sample test bahwasanya F-nya adalah 0,58, SIG-nya 0,442, T-nya min 1,380, DF-nya 58, dan 57,208, dan seterusnya. Gimana caranya kita bisa menentuin apakah dia H+ dapat diterima atau H0-nya yang dapat diterima? Pertama kita uji dulu terlebih dahulu. Kita hitung dulu T tabelnya. Di sini saya udah menghitung T tabelnya dengan rumus yaitu sama dengan fin V dalam kurung 0,05 dalam koma. Kita lihat di sini DF pertama berapa? 58, koma DF kedua. DF keduanya 57208. 57208, tutup kurung, enter. T tabelnya adalah 1,549512. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan pengambilan keputusan 2, SIG-nya lebih kecil daripada 0,05, maka H1 diterima, H0-nya ditolak. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darinda Dwi Apriania, NIM 052. Di video kali ini saya akan buat video tutorial uji T berpasangan di aplikasi SPSS. Nah, ini adalah contoh data saya. Ini adalah contoh data saja ya, bukan data asli. Nah, di sini saya pakai produksi kentang Malang dan produksi kentang di Bandung. Dan kedua variabel ini sebanyak jumlahnya 30 data. Dan ini adalah sampel data yang sudah saya satukan. Sebanyak 60. Nah, untuk angka 1 dan angka 2 ini adalah label. Untuk yang nomor 1 ini label Kota Malang, yang kedua label Kota Bandung. Oke, kita langsung aja copy ke aplikasi
SPSS. Kita copy. Lalu kita taruh ke aplikasi SPSS-nya. Klik data view dulu ya. Oke. Nah, sudah. Nah, karena di belakang koma ada 2 0. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita klik variable view ke desimal. Nah, ini hilangkan sampai angkanya itu sampai 0. Oke, sudah. Kita penamaan dulu. Karena saya memakai produksi kentang, ya kita namakan saja produksi kentang. Dan untuk variabel kedua itu kota. Oke, kalau sudah selesai, kita lihat di data view terlebih dahulu apakah sudah berubah. Oh, udah berubah ya. Oke, karena sudah berubah, kita ke penamaan label. Kita ke variabel yang kedua ini, yang bagian kota. Klik. Nah, angka 1 Malang. Add. Untuk angka 2 Bandung. Klik add. Klik OK. Oke, di sini belum berubah ya. Kita klik ini. Nah, sudah berubah. Oke, kita langsung lanjut ke tutorial UJT berpasangannya. Kita klik Analyze. Klik Compare Mean. Lalu klik Paired Sample T-Test. Masukkan semua variabelnya dari produksi kentang dan kota. Klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Oke. Nah, itu adalah tutorial bagaimana UJT-nya di SPSS. Sekarang untuk interpretasi, di sini kita lihat T, DF, dan nilai SIP. Nah, di T ini sudah diketahui yaitu 16,326, DF-nya itu 59, dan nilai SIP-nya itu 0,000. Nah, karena T itu sudah diketahui, maka kita cari nilai T tabel dengan cara kita buka Excel aja. Ini cara mudahnya, sama dengan ini untuk rumusnya ya. Probability kita pakai 0,05. Terus degree of freedomnya itu 59 tadi yang DF. Enter. Nah, degree of freedomnya itu 2,000995. Oke, kita bandingkan dengan dihitungnya, maka lebih besar dihitung. Jadi untuk keputusannya itu H1 diterima. Sedang kalau untuk keputusan 2 yaitu nilai SIG, kita lihat dari nilai SIG-nya itu 0,000. Nah, nilai SIG itu yang kita pakai 0,05, sehingga 0,05 lebih besar, maka H1 diterima. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan signifikan antara produksi kentang di Malang dan di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Damayanti dengan NIM 048. Di sini saya akan melakukan uji ANOVA dengan interpretasinya. Kita buka Excel dulu. Ini saya sudah mempunyai datanya. Ini saya sudah copy ke bawah. Lalu hasilnya ini kita copy ke SPSS. Ke data view ya, ke SPSS. Lalu kita merubah variabel view-nya dengan
hasil panen dan kabupaten. Lalu kita mengubah desimalnya menjadi 0, dinolkan. Lalu ini merubah value-nya 1 untuk Blitar, 2 untuk Madiun, 3 untuk Gresik. Lalu klik OK. Ini diganti ordinal. Oke, kita kembali ke data view. Nah, udah berganti. Lalu kita klik analyze, compartment, lalu one way ANOVA. Untuk hasil panennya ke kolom dependent list, kabupatennya ke kolom faktor. Lalu kita klik post-holic, lalu centang LSD, continue, oke. Dan lalu muncul hasilnya seperti ini. Jadi hasil interpretasinya itu berdasarkan pengambilan keputusan 1 diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar ini 51064 itu lebih besar dari F tabelnya. F tabelnya di sini diketahui sebesar 3,101 sehingga satunya diterima. Nah, cara untuk mencari F tabel itu sama dengan F fin 0,5 287. Nah, ini hasilnya dapatkan dari sini. Duanya tadi itu dari ini, yang 2, yang 87-nya itu dari sini. Maka sehingga satunya itu diterima. Terus berdasarkan pengambilan keputusan 2 diketahui bahwa nilai SIG ini sebesar 0,000 sehingga kurang dari 0,05 sehingga satunya itu diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan signifikan nilai hasil panen di Kabupaten Blitar, Madiun, dan Gresik. Karena hasil uji ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut. Dalam hal ini menggunakan LSD. Uji lanjut ini digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil panen dengan membandingkan antar 2 kabupaten. Yang pertama itu membandingkan antara Blitar versus Madiun, Blitar versus Gresik, Madiun versus Gresik. Adapun uji lanjut LSD ini itu berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai SIG perbandingan hasil panen Kabupaten Blitar versus Madiun adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05 sehingga satunya diterima. Yang kedua, berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai SIG perbandingan hasil panen
Kabupaten Blitar versus Gresik adalah sebesar 0,001, yang mana itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H1-nya diterima. Yang ketiga, berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut ketahui bahwa nilai SIK perbandingan hasil panen ke Kabupaten Madiun versus Gresik adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga satunya diterima. Berdasarkan hasil uji lanjut dengan menggunakan metode LSD dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil panen antara dua kecamatan yang diperbandingkan, baik itu Blitar versus Madiun atau Blitar versus Gresik ataupun Madiun versus Gresik.